Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam Monarch Residence, di halaman gua tempat Chen Jiu tinggal, Sue Ying membawa sebotol anggur berkualitas dengan 2 hingga 3 hidangan indah untuk dimakan bersama Chen Jiu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa raja bersedia duduk dan makan dengan aku. Chen Jiu tertawa kecil. Masih memanggilku raja? Sue Ying mengerutkan kening. Hahaha, Dongbo. Chen Jiu tertawa. Saat itu ketika kami pergi ke Gunung Batu Xia Clan Crimson, aku menyesali bagaimana kamu bisa mencapai Jian Huang, Master Klan Meisan, Lord Yulan dan standar aku hanya dalam 200 tahun. Jika kamu mati di Gunung Crimson dengan kekuatan itu akan sangat disesalkan karena bakat pemahaman kamu jauh lebih tinggi daripada kita semua. Petik 2. Sekarang setelah kulihat, tampaknya pandangan ke depanku akurat. Setelah menyembuhkan racun Hex, dengan bimbingan teknik budidaya yang ditinggalkan oleh keberadaan Crimson Rock Mountain yang kuat, peningkatan kamu melonjak sangat tinggi, menjadi orang yang paling menghancurkan langit di klan Sis kamu dengan satu gerakan jatuh tunggal selama perang itu. Kamu bahkan telah menjadi murid Dewa Kaisar setelah memasuki dunia dewa. Hanya dalam 10 juta tahun, kamu telah melampaui keberadaan paling kuat untuk menjadi leluhur baru. Petik 2. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dengan melankolis. Jika seseorang berani memberitahu aku bahwa bocah yang telah ditimbulkan racun Hex ini akan menjadi leluhur baru, dan jauh lebih kuat daripada banyak keberadaan kuat, aku akan mengatakan bahwa dia gila. Haha. Sue Ying tertawa kecil ketika dia mendengarkan. Waktu berlalu dengan cepat. Hal-hal di dunia klan Xia terasa seperti kemarin. Demi perang itu dengan Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir, bahkan istrinya, Jing Qiyu hampir mati. Untungnya, Forefather Scarlet Flame ada di sana untuk membantu. Bahkan sekarang, Sue Ying dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Forefather Scarlet Flame. Aku telah kembali ke dunia dewa. Chen Jiu berkata, mendengar masalahmu dan seberapa luas perbedaan kekuatan kita, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah menemukanmu jika aku tidak menjadi dewa dunia. Mengapa perlu? Sue Ying menggelengkan kepalanya. Chen Jiu terkekeh. Aku tahu bahwa kamu memiliki cinta sejati ketika kamu transenden. Kamu sangat mencintainya, jadi jika kamu mau, aku dapat meminta keberadaan yang kuat untuk bereinkarnasi. Kata Sue Ying. Chen Jiu tertegun. Ada sedikit rasa sakit di matanya. Tidak perlu, Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Sue Ying terkejut. Dia telah menyelidiki dalam gelap dan membantu Chen Jiu di belakang layar. Dengan demikian, dia sangat akrab dengan keadaannya. Chen Jiu bisa dikatakan seseorang yang mudah tergila-gila dengan seseorang. Setelah istrinya meninggal, dia bahkan menjadi sedikit gila. Lebih jauh lagi, itu selalu menjadi kasus selama bertahun-tahun ini. Chen Jiu tersenyum. Saat itu, aku ingin bereinkarnasi dengan istri aku tanpa peduli dengan harganya, tetapi aku terlalu lemah. Bagaimana aku bisa menemukan keberadaan yang kuat untuk bantuan? Dongbo, kamu hanya seorang utusan penyelia waktu itu, dan tidak perlu bagiku untuk mencari bantuanmu. Tapi, selama bertahun-tahun, waktu tanpa ampun. Aku tanpa sadar telah berubah selama bertahun-tahun. Petik 2. Aku tidak lagi sedih, aku hanya merasa bahwa dia ada di sisi aku, hidup dalam hati aku untuk selamanya. Chen Jiu tertawa kecil, aku tidak terburu-buru untuk bereinkarnasi. Aku telah menjadi dewa dunia sekarang, dan akan mencapai tahap 2 dan kemudian tahap 3 di masa depan. Bahkan mungkin ada harapan untuk menjadi eksistensi yang kuat suatu hari. Aku selalu bisa bereinkarnasi dengan istri aku ketika hari itu tiba. Petik 2. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku selalu bisa meminta bantuanmu, Dongbo. Chen Jiu menyebutkan, Dongbo jika kamu mau membantuku, aku akan berterima kasih untuk itu. Sue Ying mengangguk. Dia merasa bahwa karakter Chen Jiu masih agak gila, tetapi pada akhirnya tergantung pada keputusan pihak lain ketika membantu dalam masalah hubungan. Dongbo, apakah kamu tahu situasi Jian Huang dan Min Clan Master saat ini? Tanya Chen Jiu. Mereka adalah reinkarnator dari kuil temporal. Menurut kamu bagaimana keadaan mereka? Sue Ying menggelengkan kepalanya, hubungan aku dengan pulau temporal membosankan. Jika aku mengulurkan tangan membantu,
aku mungkin malah merugikan mereka. Petik 2. Dalam langit berbintang yang luas. Hong gelombang. Ada susunan besar yang tak tertandingi yang meliputi total 5 triliun kilometer lebarnya, menjulang langit berbintang ini. Banyak pola berurat yang berenang menjauh di langit berbintang, dan urat-urat ini memancarkan kekuatan api yang menakutkan atau kekuatan air yang sangat dingin. Air dan api terus-menerus mengalir di langit berbintang dan saling bentrok dari waktu ke waktu. Hong 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 hong. Kekuatan air dan api yang menakutkan saling bertabrakan, menghasilkan energi batal. Energi hampa ini tampak lemah, tetapi memiliki sifat yang sangat merusak. Bahkan penguasa tidak akan berani menahannya dengan tubuh mereka. Saat mereka melakukannya, penguasa akan mati seketika. Ini adalah Oid Void Twin Extreme Array, yang dibangun oleh God Bloodset God Emperor, setelah ia mencapai level yang lebih tinggi tanpa mengindahkan harganya. Bahkan Master Primal yang menyendiri dan sombong tahu bahwa Kaisar Pertumpahan Darah sangat dekat dengan melangkahi batas penting itu sejak dia memahami teknik ini. Energi hampa perlahan mengirimkan riak. Riak-riak menghantam arai yang menutupi langit berbintang yang luas. Sepotong langit berbintang ini hancur berkeping-keping. Pada inti dari arai besar ini, Bloodset God Emperor yang berjubah crimson duduk bersila. Dia mengendalikan barisan menyeramkan ini tanpa khawatir jika musuh akan datang menyerang. Dengan kekuatan Void Twin Extreme Array, bahkan beberapa penguasa akan mati jika mereka datang. Sangat disayangkan bahwa Void Twin Extreme Array ini memiliki kelemahan besar, gerakannya lambat. Musuh bisa dengan mudah menghindarinya. Tidak ada pilihan. Dia belum melangkah melintasi batas itu, dan meminjam bahan-bahan eksternal untuk membangun susunan ini cukup mengejutkan. Meskipun aku harus memindahkan susunan setiap saat ketika melakukan pencarian karpet, kita akan menemukan basis mereka pada waktunya. Mata Dewa Kaisar yang berdarah dingin, beberapa juta tahun waktu sudah cukup untuk mencari seluruh daerah 10 bintang besar. Kultivator kosmos kita tidak akan membiarkan keberadaan dari kosmos lain bertindak begitu merajalela. Petik 1. Tiba-tiba di luar susunan yang luas, sesosok muncul. Dia adalah laki-laki bertelanjang kaki bertali emas botak. Aura yang dipancarkannya samar-samar bisa menyebabkan setiap keberadaan di sekitarnya membayar kesetiaan. Bahkan dunia membayar kesetiaan kepadanya. Matanya benar-benar tenang. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah yang terletak di dalam Void Twin Extreme Array berbalik. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Monarch Green? Guru, pria berjubah emas botak itu tertawa kecil. Kamu, sudah, Dewa Pertempuran Darah Kaisar merasa murid sulungnya telah benar-benar berubah. The Green Monarch masa lalu dicadangkan dan telah memberikan aura yang membuat orang lain memiliki dorongan untuk membayar kesetiaan kepadanya. Dan Raja Hijau saat ini, sekarang memancarkan aura yang menindas yang memaksa segalanya untuk menyerah padanya. Bahkan dunia menyerah. Selain itu, Monarch Green masa lalu akan mengenakan jubah abu-abu, dan rambutnya berantakan. Sekarang, dia mengenakan gaun emas yang tampak lebih mewah, dan bahkan botak. Lebih penting, Dewa Pertumpahan Darah Kaisar bisa merasakan aura yang berasal dari murid tertuanya menjadi sangat berbeda. Itu jauh lebih agung dan megah. Kamu telah menerobos? Dewa Darah Kaisar bertanya. Monarch Green mengangguk sambil tersenyum, aku beruntung mengirim avatar ke kosmos lain. Makhluk hidup di kosmos lain sangat berbeda. Aku bahkan tidak bisa mengolah sistem kultivasi mereka. Namun, memeriksa mereka dalam gelap selama bertahun-tahun, aku akhirnya bisa mendapatkan sesuatu sebelum menerobos ke wilayah penguasa. Petik 2. Hahaha, hebat, hebat, hebat. Dewa Kaisar yang berdarah menampakkan kegembiraan. Gurumu saat ini menggunakan Void Twin Extreme Array untuk mencari melalui setiap penjahat dan cerani untuk basis dari agama ibu leluhur. Mereka akhirnya akan membalas. Dengan demikian, bagi kamu untuk menjadi penguasa pada saat ini memungkinkan bagi penggarap kosmos kami untuk menjadi lebih kuat secara keseluruhan. Petik 2. Jika guru memiliki sesuatu yang kamu perlu aku lakukan, katakan saja kepada aku. Monarch Green menyebutkan. Setelah Sui Ying kembali dari dunia itu, dia memberitahu istrinya tentang bagaimana dia mendapatkan 7 seni absolut. Jing Qiyu mungkin kaget, tapi dia telah memilih seni yang absolut. Seni absolut bermanfaat untuk melampaui?
Setelah memeriksa murid-muridnya, dia merasa bahwa mereka harus terus meredam diri mereka sendiri. Karena itu, untuk sementara dia tidak memberikan seni absolut kepada mereka. Apa? Sui Ying yang saat ini sedang membahas teknik pedang dengan istrinya memiliki perubahan besar dalam ekspresinya, dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Jing Qiyu juga sedikit terkejut. Aku baru saja mendapat kabar. Sui Ying menjawab, bahwa murid sulungku, Monarch Green, telah menjadi penguasa. Jing Qiyu tertegun. Meskipun Monarch Green bisa bertarung melawan penguasa sebagai paragon, menerobos langkah terakhir itu sulit. Bahkan Pang Yi telah menerobos hanya setelah menciptakan teknik kultivasi barunya. Dan sekarang, Raja Hijau telah menerobos, Pang Yi dan Monarch Green, satu demi satu. Itu cepat. Sepertinya aku harus memberi selamat padanya setelah beberapa hari. Sui Ying menghela nafas sambil tertawa pada saat yang sama, kakak laki-laki murid sulungku telah mengumpulkan fondasi yang sangat besar, jadi itu normal baginya untuk menerobos akhirnya. Petik 2. Kita harus menyiapkan hadiah ucapan selamat jika itu masalahnya, Jing Qiyu menyebutkan. Berita tentang Pang Yi menerobos dipublikasikan. Sui Ying dan yang lainnya harus memberinya hadiah ucapan selamat jika mereka mengunjunginya. Banyak yang akan memberi selamat kepada mereka yang menjadi eksistensi yang kuat. Masalah besar menjadi penguasa, adalah sesuatu yang harus dirayakan. Setelah beberapa hari, Raja Hijau telah mengirimkan surat undangan tanpa terkendali. Ia telah membagikan surat kepada semua penguasa dan keberadaan kuat terlepas dari apakah mereka berasal dari dunia dewa atau abis. Cara melakukan hal-hal ini membuat Sui Ying tersentak. Kakak laki-laki tertua aku biasanya hidup sederhana dan tidak menonjolkan diri. Kenapa dia begitu mencolok kali ini? Petik 2. Tetapi dia masih menyiapkan hadiah dan membawa serta istri dan anak-anaknya untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Raja Hijau. Hu gelombang, Sui Ying, istrinya, dan anak-anaknya terbang keluar dari terowongan ruang waktu. Mereka bisa melihat bahwa Gunung Void yang menjulang terletak di luar dunia. Ini adalah gunung besar yang terletak di kehampaan dan memancarkan cahaya sepanjang waktu, menerangi wilayah beberapa miliar kilometer. Sui Ying memperhatikan sesuatu yang berbeda. Dia merasakan keagungan yang dilepaskan oleh gunung itu dan tidak bisa tidak berspekulasi. Wilayah kakak-kakak murid aku tampaknya sangat berbeda. Arai dalam menjadi lebih kuat. Tampaknya kurang sedikit dibandingkan dengan Istana Dewa Pertumpahan Darah. Petik 2. Ayah, ini adalah gunung berbintang. Ini luar biasa, jauh lebih menindas dari Laut Hitam Kabut kami. Dong Boyu dan King Yao berkomentar saat mereka mengamati. Tempat-tempat seperti Istana Dewa Pertumpahan Darah dan lainnya terbuka untuk umum. Tapi wilayah Monarch Green ini adalah tempat yang tidak berani didatangi oleh orang luar. King Yao dan Dong Boyu belum pernah mengunjungi sebelumnya. Jing Qiyu terkikik dari samping, tunggu sampai ayahmu menjadi penguasa. Saat itu, dia akan mengubah laut kabut hitam kita menjadi sesuatu yang lebih spektakuler. Hahaha, Sui Ying tertawa, mari kita masuk. Monarch Green adalah penguasa sekarang. Dengan demikian, dia tidak akan menerima tamu yang hadir. Bahkan ketika Sui Ying tiba, itu adalah dua keberadaan kuat bawahan di bawah Raja Hijau yang datang untuk menyambutnya. Kakak Dongbo, suara yang sangat akrab terdengar. Sui Ying membalik. Dia melihat seorang pria berotot merah berambut merah berkulit merah berjalan mendekat. Kakak Huo Cheng, Sui Ying bergegas. Guru, King Yao menyapa dengan patuh. Hahaha, kamu membawa keluargamu? Paragon Huo Cheng tertawa. Aku benar-benar iri padamu bahwa kamu bisa membawa istri dan anak-anakmu. Aku yang sekarang merasa kesepian. Petik 2. Guru, bukankah kamu memiliki murid ini? King Yao menyindir. Paragon Huo Cheng tidak bisa menahan tawa melihat ini. Karena persahabatan yang hebat dengan Sui Ying, Paragon Huo Cheng sangat memanjakan murid perempuan ini. Dia tidak ketat pada dia tidak seperti terhadap murid-murid lain. Sebaliknya, dia memperlakukannya seperti anak perempuan. King Yao, Yuer, mari kita melihat-lihat tempat ini. Jing Qiyu membawa mereka pergi dulu. Sui Ying dibiarkan berjalan bersama dengan Paragon Huo Cheng. Saudara Dongbo, apakah kamu pernah mendengarnya? Paragon Huo Cheng berbicara. Pada saat yang sama, ia mengisolasi semua transmisi suara di sekitarnya,
Monarch Green telah memasuki kosmos lain. Dia telah memperoleh banyak hal di sana, yang memungkinkannya untuk menerobos. Petik 2. Aku belum pernah mendengarnya, Sui Ying menggelengkan kepalanya. Kamu berdua adalah murid di bawah guru yang sama, namun kamu tidak tahu. Paragon Huo Cheng bingung. Aku sudah berkultivasi untuk waktu yang singkat, dan tidak memiliki banyak teman di tingkat Paragon. Monarch Green mungkin adalah saudara senior murid aku, tetapi kita jarang bertemu. Sui Ying menyebutkan, membandingkan jaringan hubungan, dia sangat kekurangan dibandingkan dengan Paragon Huo Cheng yang telah hidup lama. Selain itu, Paragon Huo Cheng adalah seseorang yang terbuka dan ramah, jadi wajar baginya untuk memiliki banyak teman. Paragon Huo Cheng mengangguk. Dia berkata, meskipun kemungkinan memasuki kosmos lain jarang terjadi, ada beberapa di antara para pembudidaya kita yang mengalami ini sebelumnya, kecuali mereka yang merahasiakannya. Jadi, ini bukan masalah besar. Apa yang membingungkan, bagaimanapun, adalah saudara murid senior kamu ini telah sangat berubah dalam temperamennya. Petik 2. Perubahan besar dalam temperamennya, Sui Ying terkejut. Paragon Huo Cheng menurunkan suaranya, dan itu tidak hanya besar. Ini sangat menonjol, kamu akan mengerti setelah melihatnya sebentar lagi. Petik 2. Temperamennya telah berubah, Sui Ying bingung. Menurut logika, mereka yang berkultivasi untuk waktu yang lama akan memiliki ranah hati kultivasi yang mendalam, jarang sekali temperamen mereka berubah. Sepertinya transformasi temperamen ini terkait dengan kunjungannya ke kosmos. Paragon Huo Cheng menggelengkan kepalanya, aku ingin tahu apa sebenarnya yang dia alami yang bisa mendorongnya untuk berubah. Tapi tetap saja, menjadi penguasa adalah hal yang menyenangkan. Petik 2. Sui Ying juga penasaran. Bertahap. Banyak tamu datang, Paragon, keberadaan yang kuat dan bahkan penguasa. Permaisuri Qian He, seorang wanita berjubah merah tampak mewah yang memiliki temperamen anggun datang saat dia melangkah keluar dari kekosongan. Akhirnya, Monarch Green muncul. Dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Murid senior Brother Monarch Green? Sui Ying sedikit terkejut ketika dia memandang Monarch Green. Monarch Green masa lalu memiliki rambut berantakan, mengenakan jubah abu-abu dan bertelanjang kaki. Auranya di masa lalu lebih hangat. Namun, Raja Hijau di depannya ini botak. Dia mengenakan jubah emas yang mewah dan mempesona dan berjalan tanpa alas kaki. Seluruh tubuhnya bersih tanpa diwarnai dengan debu. Aura agung dan agungnya itu menekan segala yang ada di sekitarnya. Matanya menjadi lebih misterius seolah-olah mereka menyimpan rahasia tanpa akhir. Bagaimana itu? Berbeda kan? Tanya Paragon Huo Cheng. Memang dia telah berubah, sangat berubah. Sui Ying mengangguk. Pesta ini bukan pesta biasa. Sebaliknya, itu adalah kesempatan besar bagi Monarch Green untuk menjadi penguasa. Dia bahkan telah mengambil inisiatif untuk mengundang orang lain. Dengan demikian, semua penguasa akan hadir tidak peduli apapun jika itu mengirimkan inkarnasi. Permaisuri Qian He, kamu yang paling awal. Monarch Green terkekeh. Permaisuri Qian. Dia terkejut dalam hati. Raja Hijau ini tampak tenang, namun dia memberinya perasaan menindas, menyebabkannya merasakan ancaman yang kuat. Dia terkikik, Pang Yi telah menjadi penguasa belum lama ini, dan sekarang, kamu juga telah menjadi penguasa. Sepertinya aku akan memindahkan posisi lain kembali ke daftar iblis dewa iblis lagi. Petik 2. Aku sudah menerobos dengan sangat alami. Brother Pang Yi telah menciptakan teknik kultivasi baru dan lebih menakjubkan. Monarch Green tersenyum rendah hati. Tiba-tiba, dia berbalik. Permaisuri Qian He juga memperhatikan. Dia berkata, gurumu ada di sini. Seorang lelaki berjubah merah tua dengan seekor burung hitam di pundaknya keluar dari kekosongan. Dia juga eksistensi terkuat dalam penggarap kosmos Kaisar Dewa Pertumpahan Darah ini. Guru. Monarch Green segera datang kepadanya. Kupikir aku sebagai gurumu akan menjadi penguasa pertama yang mencapai tempat ini untuk menghadiri puasa. Siapa yang akan berpikir bahwa Permaisuri Qian dia lebih cepat dari aku? Pertumpahan darah kaisar-kaisar tertawa sebelum melihat muridnya, kultivasi dengan benar dan capai ranah yang lebih tinggi sesegera mungkin. Menekan primal dan abis primogenitor untukku. Pada saat itu, kamu dan aku,
guru dan murid akan menjadi dua teratas dari daftar iblis Dewa Kosmos. Petik 2. Pertumpahan darah, menjumlahkan bocah berbakat itu, Dongbo Sueying, tampaknya baik guru dan murid mungkin hanya mengambil 3 tempat teratas dari daftar iblis-iblis kosmos. Permaisuri kian dia dengan sengaja berkata. Kenapa tidak? Mata Dewa Darah yang bercucuran menjadi cerah. Kamu benar-benar berkulit tebal, Permaisuri kian dia menggelengkan kepalanya. Para penguasa dapat saling merasakan lokasi lain melalui karma. Setelah Permaisuri Kian He dan Bloodset God Emperor tiba, tak lama kemudian, yang lain seperti Primal Master, Lord Island Temporal, Primogenitor Abyss, Purgatory Ruler, Pang Yi dan yang lainnya datang. Penguasa datang satu demi satu. Di kejauhan, Paragon dan keberadaan kuat hanya bisa menonton dari jauh. Sueying awalnya ingin menonton dari jauh. Mendadak, Dongbo Sueying, penguasa bernama Bloodset God Emperor itu harusnya gurumu kan? Sebuah suara terdengar di benaknya. Itu tajam dan jelas. Itu adalah suara roh harta karun dari Blackguard. Ya, dia adalah guruku. Sueying mengakui. Kekuatan tempurnya sangat besar dan kuat. Dia jauh lebih kuat dari penguasa lainnya. Itu adalah fakta bahwa dia adalah ahli terkuat dari kultivator kosmos kamu. Roh harta karun Blackguard menyebutkan. Bagaimana kamu tahu? Sueying terkejut dan bingung pada saat yang sama. Roh harta labu hitam ini memiliki kemampuan investigasi yang tangguh. Itu adalah sesuatu yang dia tahu. Tapi dia bahkan bisa menyimpulkan kekuatan tempur pihak lain? Aku menyimpulkan ini sesuai dengan aura jiwa mereka. Roh harta Blackguard mentransmisikan, sangat mudah bagi aku untuk memeriksa aura jiwa mereka bahkan jika mereka menyembunyikannya. Menggunakan aura jiwa mereka adalah metode yang lebih umum terlihat untuk merasakan kekuatan pertarungan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.